dari seorang anak buruh tani di Karanganyar hingga menjadi raja transportasi darat yang dijuluki Sultan Palur. Kisah Justinus Suroso bukan sekadar cerita sukses biasa, tetapi perjalanan panjang penuh perjuangan, kerja keras, dan keberanian mengambil peluang. Bagaimana ia membangun Rosalia Indah dari satu bus kecil hingga menjadi perusahaan otobus raksasa di Indonesia. Simak kisah lengkapnya dalam video ini. Kisah Justinus Suroso adalah gambaran nyata bagaimana kerja keras, ketekunan, dan keberanian mengambil peluang bisa mengubah hidup seseorang dari titik nol menjadi sosok sukses di industri transportasi Indonesia. Ia lahir di Kabupaten Karanganyar dari keluarga sederhana, di mana sejak kecil ia sudah terbiasa membantu orang tuanya yang bekerja sebagai buruh tani. Kehidupan yang serba terbatas justru membentuk karakter Suroso menjadi pribadi yang tangguh dan tidak mudah menyerah. Perjalanan karirnya di dunia transportasi dimulai dari bawah. Ia pernah menjadi kernet, kondektur, hingga agen bus di perusahaan PO Timbul Jaya. Dari pengalaman itulah ia memahami seluk-beluk bisnis transportasi, mulai dari operasional di lapangan hingga cara melayani penumpang dengan baik. Semua pengalaman itu menjadi bekal penting yang kelak membawanya membangun usaha sendiri. Setelah menikah dengan Justina Rahyuni, keduanya sepakat untuk memulai usaha transportasi secara mandiri. Dengan modal yang sangat terbatas, pada tahun 1983 mereka mendirikan PO Rosalia Indah. Nama tersebut diambil dari anak pertama mereka, Justina Anna Rosalia. Usaha ini dimulai hanya dengan satu unit bus kecil Mitsubishi Colt Diesel yang melayani trayek Solo hingga Surabaya, melewati Blitar dan Malang. Bus pertama itu bahkan diberi nama Bibit Kawit sebagai simbol awal dari perjalanan besar yang sedang dirintis. Pada awalnya, usaha ini hanya melayani antar jemput antar provinsi. Namun seiring waktu, pada tahun 1987 Rosalia Indah mulai fokus pada trayek AKDP di wilayah Jawa Tengah. Berkat pelayanan yang baik dan kepercayaan pelanggan yang terus meningkat, usaha ini berkembang dengan pesat. Puncaknya, pada tahun 1991, Rosalia Indah resmi naik kelas menjadi perusahaan bus akap dengan trayek utama Solo Jakarta dan Blitar Jakarta. Tanggal 21 Maret 1991 menjadi tonggak penting ketika Rosalia Indah mendapatkan izin sebagai Biro Perjalanan Umum. Sejak saat itu, perusahaan terus berkembang menjadi salah satu pemain besar di industri transportasi darat Indonesia. Kantor pusatnya berada di kawasan Palur, yang kemudian melekat dengan julukan Sultan Palur bagi Sueroso karena kesuksesannya membangun bisnis besar dari nol. Keberhasilan Rosalia Indah tidak lepas dari filosofi bisnis Sueroso yang selalu mengutamakan pelayanan dari hati. Ia percaya bahwa bisnis transportasi bukan sekadar mengantar penumpang, tetapi memberikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan berkesan. Ia juga dikenal sebagai sosok inovatif dengan menghadirkan berbagai program seperti undian berhadiah dan kartu pelanggan RI Plus untuk meningkatkan loyalitas penumpang. Seiring perkembangan zaman, Rosalia Indah terus berinovasi. Dari yang awalnya hanya memiliki 5 bus non-AC, kini berkembang menjadi perusahaan dengan ratusan armada modern. Fasilitas bus pun semakin lengkap, mulai dari AC, kursi ergonomis, hiburan, hingga layanan pramugari. Bahkan, Rosalia Indah menjadi salah satu pelopor penggunaan bus tingkat di Indonesia. Keberhasilan ini juga diakui secara nasional. Pada tahun 2012, perusahaan ini mendapatkan penghargaan sebagai akap non-ekonomi terbaik dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Selain itu, Rosalia Indah juga pernah mencatatkan rekor di Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai perusahaan dengan armada bus tingkat terbanyak dengan layanan pramugara dan pramugari. Tidak berhenti di bisnis transportasi, Suroso juga melakukan ekspansi ke berbagai sektor pendukung. Ia mendirikan Rosalia Express yang bergerak di bidang pengiriman paket, serta mengembangkan hotel, rest area, hingga usaha retail dan laundry.
Semua ini dilakukan untuk memperkuat ekosistem bisnisnya agar saling terintegrasi. Pada tahun 2015, Rosalia Indah resmi menjadi perusahaan berbadan hukum dengan nama PT Rosalia Indah Transport. Seiring berjalannya waktu, kepemimpinan perusahaan mulai diteruskan kepada generasi berikutnya, yaitu Franciscus Xaverius Adimas Rosdian. Di bawah kepemimpinan baru ini, perusahaan terus berkembang dengan jumlah ratusan agen, ratusan trayek, dan ratusan armada, termasuk puluhan bus tingkat. Kisah Justinus Suroso mengajarkan kita bahwa kesuksesan tidak selalu dimulai dari kemewahan, tetapi dari keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Dari satu bus sederhana hingga ratusan armada yang melayani ribuan penumpang setiap hari, Rosalia Indah adalah bukti nyata bahwa mimpi besar bisa terwujud jika dibangun dengan kerja keras dan pelayanan yang tulus. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya.